Ada fase di hidup di mana kamu tidak lagi sibuk memahami apa yang sedang terjadi. Kamu tidak bertanya, ini proses apa? Tidak menamai setiap perasaan dan tidak mencari makna di balik setiap kejadian. Hidup berjalan apa adanya dan kamu ada di dalamnya tanpa jarak. Di fase ini, kehadiran terasa lebih nyata daripada penjelasan apapun. Bukan karena kamu kehilangan kesadaran, tapi karena kesadaran itu sudah turun ke tubuh. Kamu hidup, bernapas, bergerak, merasakan, tanpa perlu terus mengamati dirimu sendiri. Tidak ada lagi dorongan untuk mengurai, menganalisis, atau menarik kesimpulan. Yang tersisa hanyalah hidup yang sedang dijalani, pelan dan utuh. Jika kamu merasa tenang di ruang ini, kamu boleh tinggal lebih lama. Subscribe bukan sebagai komitmen, tapi sebagai tanda kebersamaan di perjalanan yang pelan dan membumi ini. Terima kasih sudah hadir, bukan untuk memahami, tapi untuk hidup bersama. Ada titik di mana kamu berhenti merasa perlu menjelaskan hidupmu, bahkan pada dirimu sendiri. Kamu tidak lagi sibuk memberi alasan kenapa sesuatu terasa seperti ini atau kenapa hari berjalan seperti itu. Bukan karena hidup jadi jelas, tapi karena kamu berhenti menuntut kejelasan. Hidup tetap bergerak, dan kamu memilih berjalan bersamanya tanpa banyak komentar. Di fase ini, pertanyaan-pertanyaan besar tidak lagi mendesak untuk dijawab. Kamu tidak merasa gagal hanya karena tidak memahami segalanya. Ada rasa percaya yang tumbuh pelan, bahwa hidup tidak harus selalu masuk akal untuk bisa dijalani. Yang penting, kamu ada dan bernapas di dalamnya. Tanpa sadar, kamu berhenti menilai setiap pengalaman sebagai pelajaran atau ujian. Beberapa hal cukup terjadi, lalu berlalu, tanpa perlu disimpan dalam narasi panjang. Kamu tidak kehilangan makna, hanya berhenti memaksanya muncul. Ada kelegaan kecil yang tenang, tapi nyata. Hidup yang tidak perlu dijelaskan terasa lebih ringan di tubuh. Tidak ada tekanan untuk memahami arah, tujuan, atau pesan tersembunyi. Kamu menjalani hari dengan langkah yang lebih jujur, meski kadang tanpa kepastian. Anehnya, justru di situ hidup terasa paling hidup. Ada kelelahan yang muncul ketika kamu terlalu sering mengamati dirimu sendiri. Setiap perasaan dianalisis, setiap reaksi dipantau, setiap pikiran ditafsirkan. Lama-lama, hidup terasa seperti objek yang terus diteliti. Di fase ini, kamu mulai sadar bahwa terlalu sadar pun bisa melelahkan. Berhenti mengamati diri bukan berarti kehilangan kesadaran. Justru ada ruang bernapas ketika kamu tidak terus-menerus bertanya, "Aku kenapa ya?" Kamu membiarkan dirimu merasakan tanpa harus memeriksa setiap detiknya. Tubuhmu berterima kasih dengan caranya sendiri. Saat pengamatan itu mereda, hidup terasa lebih langsung. Kamu tertawa tanpa mengecek apakah tawamu sadar. Kamu lelah tanpa menilai apakah lelah itu valid. Semua menjadi lebih sederhana, lebih manusiawi. Tidak ada jarak antara kamu dan pengalamanmu. Berhenti mengamati diri adalah bentuk kepercayaan yang halus. Kamu mempercayai dirimu untuk hidup tanpa harus diawasi terus-menerus. Tidak ada yang perlu dikontrol, tidak ada yang perlu diperbaiki saat itu juga. Hidup berjalan, dan kamu ikut berjalan di dalamnya. Peralihan ini tidak terjadi tiba-tiba. Awalnya kamu hanya merasa sedikit, lebih sering lelah di kepala. Pikiran yang biasanya ramai mulai terasa berat untuk terus dipakai. Tanpa disadari, perhatianmu mulai turun ke tubuh. Kamu mulai menyadari napas tanpa menghitungnya. Langkah terasa di kaki, bukan di kepala. Sensasi kecil yang dulu terlewat kini hadir tanpa perlu disorot. Tubuh tidak meminta untuk dipahami, hanya ditemani. Di tubuh, hidup terasa lebih jujur. Tidak ada konsep besar, tidak ada refleksi panjang. Ada lelah, ada nyaman, ada netral,
Semuanya datang dan pergi. Kamu tidak lagi tinggal di cerita, tapi di sensasi nyata. Dari pikiran ke tubuh, kamu menemukan ritme baru. Ritme yang tidak cepat, tidak juga lambat, tapi terasa pas. Kamu tidak meninggalkan kesadaran, hanya memindahkannya ke tempat yang lebih hidup. Dan di sana, kamu merasa pulang. Kesadaran tidak selalu harus aktif dan tajam. Ada fase di mana kesadaran justru terasa tenang, tidak sibuk mengamati atau mengoreksi. Kamu sadar tanpa merasa harus melakukan sesuatu dengan kesadaran itu. Ia hadir sederhana. Tidak ada dorongan untuk terus hadir penuh. Kamu hadir sewajarnya, seperti manusia bernapas. Kadang fokus, kadang melamun, dan itu tidak dianggap masalah. Kesadaran tidak lagi dijadikan standar moral. Saat kesadaran tidak sibuk, hidup terasa lebih luas. Tidak ada tekanan untuk selalu sadar, selalu tenang, selalu benar. Kamu memberi ruang bagi dirimu untuk menjadi apa adanya, dan justru di situ stabilitas muncul. Kesadaran yang tidak sibuk tidak menarik perhatian. Ia tidak dramatis, tidak terlihat istimewa, tapi ia menopang hidup dengan cara yang sunyi dan konsisten. Kamu tidak merasa tinggi, hanya merasa cukup. Ada titik di mana analisis tidak lagi memberi jawaban, hanya kelelahan. Kamu sudah mencoba memahami, mengurai, dan menyimpulkan terlalu lama. Pikiranmu mulai meminta jeda, bukan solusi, dan kamu akhirnya mendengarkan. Melepas analisis bukan berarti menyerah pada kebingungan. Itu adalah pengakuan jujur bahwa tidak semua hal perlu dipikirkan sampai tuntas. Beberapa pengalaman cukup dirasakan dan dibiarkan berlalu. Ada kebijaksanaan di sana. Saat analisis lelah, hidup mengambil alih. Hari-hari berjalan tanpa banyak interpretasi. Kamu makan saat lapar, istirahat saat lelah, bergerak saat perlu. Segalanya menjadi lebih sederhana dan nyata. Di akhir kelelahan itu, kamu tidak menemukan jawaban besar. Yang ada hanyalah hidup yang terus berlangsung dan kamu yang akhirnya ikut hadir di dalamnya, tanpa analisis berlebihan, tanpa jarak. Dan ternyata itu sudah cukup. Ada pergeseran halus ketika hidup tidak lagi terasa seperti sesuatu yang harus dipahami. Kamu bangun pagi tanpa dorongan untuk menafsirkan perasaanmu sendiri. Hari berjalan apa adanya, tanpa perlu diberi makna sejak awal. Kamu hadir, dan itu sudah cukup sebagai titik mula. Hidup yang dijalani terasa lebih dekat daripada hidup yang dipikirkan. Kamu tidak berdiri di luar pengalamanmu sendiri untuk mengamatinya. Kamu berada di dalamnya, merasakan waktu berjalan lewat tubuh. Tidak ada jarak antara kamu dan momen ini. Di sini, tidak ada tuntutan untuk mengerti kenapa sesuatu terasa berat atau ringan. Kamu berhenti bertanya terlalu banyak dan mulai tinggal lebih lama. Hidup tidak perlu dimengerti untuk bisa dirasakan. Ia cukup dialami, detik demi detik. Saat hidup dijalani, bukan dipahami, kamu merasa lebih membumi. Tidak ada pencapaian batin, tidak ada kesimpulan besar. Hanya langkah yang terus berlanjut dengan tenang. Dan anehnya, itu terasa sangat hidup. Kebiasaan mengurai segalanya terbentuk dari niat baik. Ingin memahami, ingin sadar. Tapi lama-kelamaan, kebiasaan itu berubah menjadi beban halus. Setiap rasa dibedah, setiap kejadian dicari artinya. Di titik ini, kamu mulai merasa lelah. Melepas kebiasaan mengurai bukan berarti menjadi tidak peduli. Justru kamu mulai peduli dengan cara yang lebih sederhana. Kamu membiarkan sesuatu tetap utuh tanpa harus dibongkar. Ada kepercayaan yang tumbuh pelan di situ. Tidak semua rasa perlu dijelaskan untuk bisa lewat. Tidak semua pengalaman perlu dimengerti agar selesai. Kamu mulai memberi izin pada hidup untuk tetap apa adanya.
dan itu terasa seperti napas panjang setelah lama ditahan. Saat kebiasaan mengurai dilepas, ruang batin terasa lebih lapang. Pikiran tidak lagi bekerja keras mencari makna. Kamu tinggal di pengalaman, bukan di interpretasinya. Hidup terasa lebih jujur dengan cara yang sunyi. Diam tidak selalu harus diisi refleksi. Ada diam yang cukup dengan keberadaannya sendiri. Kamu tidak lagi bertanya, apa artinya diam ini? Kamu hanya berada di dalamnya. Refleksi yang berlapis sering membuat diam terasa berat, seolah setiap keheningan harus menghasilkan wawasan. Di fase ini, kamu membiarkan diam tetap diam, tidak perlu menjadi sesuatu yang lain. Diam tanpa refleksi terasa ringan di tubuh. Tidak ada dorongan untuk menyimpulkan atau mencatat. Kamu tidak kehilangan kedalaman, hanya berhenti memaksanya muncul. Keheningan menjadi tempat istirahat. Di dalam diam seperti ini, kamu tidak merasa kosong. Justru ada rasa penuh yang tenang, tanpa kata. Tidak ada yang harus dibawa pulang dari momen ini. Kamu sudah berada di rumahnya. Kamu mulai bergerak tanpa terus mengomentari dirimu sendiri. Tidak ada suara batin yang menilai apakah langkahmu sudah benar atau cukup sadar. Tubuh bergerak karena memang perlu bergerak. Sederhana, tanpa narasi. Tanpa komentar internal, gerakan terasa lebih ringan. Kamu tidak sibuk mengamati dirimu dari kejauhan. Kamu ada di dalam gerakan itu sendiri. Hidup terasa lebih langsung. Bergerak tanpa komentar bukan berarti tanpa kesadaran. Kesadaran tetap ada, tapi tidak cerewet. Ia menemani, bukan mengoreksi. Dan di situ, tubuh merasa aman. Saat komentar batin mereda, hidup terasa lebih mengalir. Kamu tidak merasa perlu menjelaskan setiap langkahmu. Kamu hanya berjalan, dan itu cukup. Tidak ada yang tertinggal. Tidak semua rasa ingin diberi nama. Beberapa perasaan hadir tanpa definisi yang jelas. Kamu tidak lagi terburu-buru menyebutnya sedih, bahagia, atau netral. Kamu membiarkannya ada. Dengan tidak menamai, rasa terasa lebih jujur. Ia tidak dipersempit oleh label. Kamu tidak berusaha mengerti, hanya merasakan. Tubuh tahu caranya sendiri untuk menampung. Rasa datang dan pergi tanpa drama. Tidak ada yang perlu diselesaikan. Kamu tidak mengejar rasa baik, tidak menolak rasa tidak nyaman. Semuanya lewat dalam ritmenya sendiri. Di akhir semua itu, kamu menyadari sesuatu yang sederhana. Hidup tidak meminta untuk dianalisis, dinamai, atau dirapikan. Ia hanya ingin dijalani, dan kamu akhirnya benar-benar hadir. Ada fase ketika kamu tidak lagi berdiri sedikit menjauh dari hidupmu sendiri. Tidak ada jarak batin yang mengamati, menilai, atau mencatat. Kamu ada di sini, tepat di tengah pengalaman. Kehadiran terasa utuh tanpa usaha. Hadir tanpa jarak batin membuat waktu terasa berbeda. Detik tidak terasa perlu dipegang atau dilewati cepat-cepat. Kamu tidak menunggu momen lain yang lebih tepat. Momen ini sudah cukup untuk ditinggali. Tanpa jarak, kamu tidak merasa perlu mengerti apa yang sedang terjadi di dalam dirimu. Tidak ada keinginan untuk mengecek apakah kamu sudah cukup sadar. Kehadiran berjalan sendiri tanpa pemeriksaan. Tubuh dan hidup saling menyatu. Di titik ini, hidup terasa lebih dekat dan lebih nyata. Kamu tidak berada di luar dirimu sendiri. Kamu ada di dalam napas, langkah, dan gerak kecil sehari-hari. Dan itu terasa sangat manusiawi. Kesadaran tidak lagi berdiri terpisah dari apa yang kamu lakukan. Ia tidak mengamati aktivitas dari kejauhan. Ia menyatu di dalam gerakan sederhana, berjalan, duduk, bekerja, atau diam. Tidak ada perbedaan antara sadar dan hidup. Kamu tidak lagi merasa perlu hadir penuh secara sadar. Kehadiran terjadi tanpa perintah.
Aktivitas berjalan tanpa tambahan lapisan batin. Hidup terasa mengalir tanpa perlu dikawal. Di sini, tidak ada teknik yang dijaga. Tidak ada posisi batin yang harus dipertahankan. Kesadaran hadir seperti napas, alami dan tidak mencolok. Kamu tidak perlu mengingatkannya untuk tetap ada. Saat kesadaran menyatu dengan aktivitas, hidup terasa lebih ringan. Tidak ada pemisahan antara aku yang sadar dan aku yang hidup. Yang ada hanya kehidupan yang berjalan, dan kamu ada di dalamnya. Tidak semua hal perlu disadari penuh untuk bisa dijalani dengan baik. Ada momen yang cukup dilewati tanpa perhatian khusus. Kamu tidak kehilangan apapun dengan tidak menyadari segalanya. Justru ada kelegaan di situ. Kesadaran tidak lagi menjadi tugas. Kamu tidak merasa perlu hadir 100% di setiap detik. Ada kepercayaan bahwa hidup tahu caranya sendiri. Kamu membiarkan sebagian berjalan otomatis. Dengan membiarkan, tubuh terasa lebih santai. Pikiran tidak sibuk mengejar kehadiran sempurna. Kamu tidak mengawasi dirimu terus-menerus. Hidup terasa lebih manusiawi dan hangat. Di fase ini, kesadaran menjadi latar, bukan pusat. Ia ada, tapi tidak mendominasi. Kamu hidup tanpa perlu memastikan apapun, dan semuanya tetap berjalan dengan baik. Narasi dulu memberi rasa aman, cerita tentang siapa kamu, di mana posisimu, dan apa makna hidupmu. Tapi sekarang, kamu mulai melepaskannya satu persatu. Anehnya, rasa aman justru tidak hilang. Ia berpindah ke tubuh. Tanpa narasi, kamu tidak merasa kosong. Tidak ada kebutuhan untuk menjelaskan hidupmu, bahkan kepada dirimu sendiri. Kamu berhenti mengikat pengalaman dengan cerita panjang. Hidup terasa lebih longgar. Aman tanpa narasi berarti tidak ada yang perlu dipertahankan. Kamu tidak sedang menjadi siapa-siapa. Tidak ada cerita yang harus konsisten. Yang ada hanya momen yang terus berganti. Di dalam ketiadaan cerita, kamu tidak kehilangan arah. Justru ada rasa tenang yang stabil. Hidup tidak lagi harus masuk akal untuk terasa aman. Kamu cukup berada di sini. Tubuh perlahan kembali dipercaya. Kamu tidak lagi mengawasinya dengan pikiran. Kamu membiarkannya bernapas, bergerak, dan merespons hidup secara alami. Tidak ada intervensi berlebihan. Kepercayaan ini terasa sederhana tapi dalam. Kamu tidak memeriksa apakah reaksi tubuhmu benar atau salah. Kamu membiarkan rasa datang dan pergi. Tubuh tahu ritmenya sendiri. Saat tubuh dipercaya, pikiran mulai tenang dengan sendirinya. Tidak ada kebutuhan untuk mengontrol atau mengarahkan. Kamu tidak lagi hidup dari kepala. Kamu hidup dari keberadaan. Di titik ini, hidup terasa utuh tanpa usaha tambahan. Kamu tidak sedang mencapai apapun. Kamu hanya kembali ke rumah yang selalu ada. Tubuh, napas, dan hidup menyatu tanpa jarak. Ada fase ketika hidup tidak lagi ingin dibedah atau dipahami lebih jauh. Kamu berhenti menarik jarak untuk mengamati apa yang sedang terjadi. Pengalaman tidak lagi menjadi bahan pikir, tapi sesuatu yang langsung dijalani. Hidup terasa lebih dekat karena tidak dipecah-pecah. Tanpa analisis, perasaan tidak terasa berbahaya. Kamu tidak mencari asal-usulnya atau maknanya. Ia datang, ada, lalu pergi dengan sendirinya. Kamu tidak perlu ikut campur. Kamu tidak lagi merasa perlu mengerti hidup agar bisa menjalaninya. Ada kepercayaan halus bahwa hidup tahu jalannya sendiri. Kamu ikut berjalan tanpa peta batin, dan itu terasa aman. Hidup yang tidak dianalisis terasa lebih utuh. Tidak ada jeda antara mengalami dan memikirkan. Kamu berada langsung di dalam pengalaman, tanpa lapisan tambahan. Kesederhanaan mulai terasa bukan sebagai konsep, tapi sebagai pengalaman langsung.
Hal-hal kecil kembali punya bobotnya sendiri. Tidak ada dorongan untuk memperbesar atau memperindahnya. Yang sederhana cukup karena ia nyata. Kamu tidak lagi mencari kedalaman di balik segalanya. Kedalaman justru hadir di permukaan hidup sehari-hari. Dalam gerak biasa, dalam diam singkat, dalam rutinitas yang tidak ditinggikan. Semuanya terasa cukup. Kesederhanaan ini tidak terasa sempit. Ia luas karena tidak dipaksa menjadi apa-apa. Kamu tidak membandingkan hidupmu dengan versi lain. Kamu tinggal di yang ada. Di sini, hidup tidak perlu terlihat istimewa untuk terasa bermakna. Tidak ada yang perlu ditambahkan atau dikurangi. Kesederhanaan berdiri sendiri, dan kamu nyaman di dalamnya. Kehadiran tidak lagi diawasi atau dijaga. Kamu tidak mengecek apakah kamu cukup sadar atau cukup hadir. Kehadiran berjalan sendiri, tanpa pengawasan, dan itu terasa ringan. Tidak ada lagi suara batin yang bertanya, "Aku sedang di mana sekarang?" Kamu tidak perlu memposisikan diri. Kamu sudah ada di sini, tanpa usaha tambahan. Dengan berhenti mengawasi, tubuh bisa bernapas lebih lega. Pikiran tidak lagi berjaga. Kamu membiarkan hidup mengalir tanpa komentar. Tidak ada yang perlu dikontrol. Hadir tanpa mengawasi terasa seperti kembali normal. Tidak ada sensasi khusus yang dicari. Tidak ada pencapaian batin, hanya keberadaan yang tenang. Kamu mulai berjalan mengikuti ritme tubuh, bukan ritme pikiran. Tidak ada paksaan untuk bergerak lebih cepat atau lebih lambat. Kamu mendengar sinyal sederhana dari dalam dan menaatinya tanpa debat. Ritme alami tidak dramatis, ia tenang dan konsisten. Kadang lambat, kadang mengalir begitu saja. Kamu tidak menilainya, hanya mengikutinya. Dengan ritme ini, kelelahan terasa lebih jujur. Istirahat datang tanpa rasa bersalah. Aktivitas tidak perlu dibuktikan. Hidup terasa seimbang tanpa direncanakan. Pulang ke ritme alami terasa seperti kembali ke rumah lama yang terlupakan. Tidak asing, tidak baru. Hanya terasa pas, seperti memang disinilah tempatmu. Di fase ini, hidup tidak lagi menjadi objek perhatian. Ia menjadi ruang tempat kamu berada. Kamu tidak berdiri di luar untuk menilainya. Kamu ada di dalamnya, sepenuhnya. Tidak ada dorongan untuk memahami apa arti semua ini. Tidak ada kebutuhan untuk menyimpulkan perjalanan. Hidup tidak meminta penjelasan. Ia hanya ingin dijalani. Kamu tidak merasa tertinggal atau sampai. Tidak ada garis finish batin. Ada rasa selesai tanpa kata selesai. Seperti napas yang kembali normal. Dan mungkin inilah bentuk integrasi paling jujur. Saat kesadaran tidak lagi menonjol. Saat hidup berjalan dan kamu ikut hidup di dalamnya. Tanpa analisis, tanpa jarak, tanpa beban. Mungkin di titik ini, tidak ada lagi yang perlu dirangkum atau dipahami. Tidak ada pelajaran yang harus dibawa pulang sebagai konsep. Yang tersisa hanya rasa berada di dalam hidup itu sendiri. Tenang, sederhana, dan cukup. Jika tidak ada apapun yang ingin kamu pegang setelah ini, itu tidak apa-apa. Tidak membawa apapun justru menandakan kamu sudah berada di tempatmu. Hidup berjalan, napas mengalir, dan kamu ada di sini. Itu sudah utuh. Terima kasih sudah berjalan sejauh ini bersama video ini. Jika kamu merasa nyaman berada di ruang seperti ini, kamu bisa subscribe untuk menemani perjalanan-perjalanan berikutnya. Tanpa tuntutan, tanpa janji, hanya hadir bersama. Sampai bertemu di ruang hening berikutnya.